Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra Bahtiar. Di sini saya akan mengkritisi serta menjelaskan tentang materi yang saya dapatkan. Yang pertama, di sini saya akan mengkritisi buku yang sudah saya dapatkan, di mana buku ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, namun di balik kekurangan tersebut masih terdapat kelebihan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari buku ini. Yang pertama yaitu kurangnya to the point terhadap materi, karena adanya pertanyaan-pertanyaan seperti tahukah kamu sholat berjamaah itu. Menurut saya hal tersebut kurang to the point dalam menjelaskan materi yang terkandung dalam buku tersebut. Yang kedua yaitu kekurangannya untuk bagian syarat menjadi imam dan makmum seharusnya dibuatkan tersendiri, dan juga seharusnya tidak digabung dengan subbab syarat sah sholat berjamaah agar mempermudahkan pembaca dalam saat membaca materi. Yang ketiga adalah pada pengeditan bagian sub-sub seperti renungkanlah, cermatilah, ayo sholat berjamaah, harusnya dalam pengeditan tersebut tidak terlalu besar agar tidak memakan banyak tempat. Namun di lain sisi, buku ini juga memiliki kelebihan. Yang pertama, buku ini cukup lengkap dalam memberikan materi, yang dimana buku ini dilengkapi dengan adanya dalil-dalil serta ilustrasi-ilustrasi sebagai contoh dalam subbab makmum masbuk, di mana pada subbab makmum masbuk terdapat 3 ilustrasi, yang dimana 3 ilustrasi ini akan menambah kelengkapan dari materi buku ini, sehingga pembaca akan lebih mudah memahami saat membaca buku ini. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah saya dapatkan yang berjudul indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Yang pertama adalah pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Untuk yang kedua yaitu hukum sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Yang ketiga adalah keutamaan sholat berjamaah. Salah satu keutamaan sholat berjamaah adalah sholat berjamaah bila dibandingkan sholat munfarid adalah dilipatkan 27 derajat. Adapun dalil yang mengatakan seperti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, An Ibnu Umar qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholatul jamaati tafdulu ala sholatil fadli bisa wa ishrina darajat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya adalah syarat sah sholat berjamaah. Ada 4 syarat sah sholat berjamaah. Yang pertama adalah adanya imam. Yang kedua, makmum berniat untuk mengikuti imam. Ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis. Yang keempat, sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Selanjutnya yaitu syarat menjadi imam. Yang pertama, mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Yang kedua, fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. Yang keempat, berakal sehat. Kelima, balik. Keenam, berdiri pada posisi paling depan. Yang ketujuh, seorang laki-laki atau perempuan juga boleh jadi imam kalau makmumnya perempuan semua. Jadi kalau perempuan ingin menjadi imam, maka makmumnya harus perempuan semua. Yang terakhir yaitu tidak
sedang bermakmum kepada orang lain. Kemudian syarat menjadi makmum yang pertama yaitu makmum berniat mengikuti imam. Kedua, mengetahui gerakan sholat imam. Yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam. Keempat, posisinya di belakang imam. Dan yang terakhir, hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Misalnya imam sholat asar, maka makmum juga harus sholat asar. Kemudian makmum masbuk. Pengertian makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Adapun lawan kata dari makmum masbuk adalah makmum muwafiq, yakni makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Kemudian ada satu ilustrasi tentang makmum masbuk. Pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam masih berdiri pada rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Namun sebelum selesai membaca Al-Fatihah, imam rukuk. Maka dalam keadaan ini, makmum harus segera rukuk mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Makmum semacam ini masih dinyatakan mendapatkan seluruh rakaat bersama imam. Jadi pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum tersebut ikut salam. Kemudian halangan sholat berjamaah. Ada 5 faktor yang menjadi halangan sholat berjamaah. Yang pertama, hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah. Yang kedua, angin kencang yang sangat membahayakan. Yang ketiga, sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah. Keempat, sangat ingin buang air besar atau buang air kecil. Yang kelima, karena baru makan makanan yang baunya sukar dihilangkan seperti jengkol, pete, dan lain-lain. Kemudian tata cara sholat berjamaah. Yang pertama, sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqomah. Yang kedua, barisan sholat di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakang jamaah laki-laki. Yang ketiga, di dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang makmum membaca bacaan sholat, ada yang nyaring atau jahar, dan ada yang dilirikan atau sir. Bacaan yang dinyaringkan seperti yang pertama, bacaan takbiratul ihram, takbiratul intiqal, tasmi' dan salam. Yang kedua, bacaan Al-Fatihah dan ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama sholat maghrib, isya, dan subuh. Begitu juga dengan sholat Jumat, gerhana istisqa, idain atau 2 hari raya, tarawih, dan witir. Yang ketiga adalah bacaan amin bagi imam dan makmum setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Kemudian yang keempat, makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Yang terakhir, setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama dengan makmum atau membacanya sendiri-sendiri. Kemudian adalah pembiasaan sholat berjamaah. Yang pertama, keutamaan sholat berjamaah. Di sini saya menulis 5 keutamaan sholat berjamaah. Yang pertama, sholat berjamaah mampu menjalin silaturahmi antar sesama. Yang kedua, mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai. Yang ketiga adalah menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. Yang keempat adalah menahan diri dari kemauan sendiri atau egois. Yang kelima adalah mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pimpinannya. Kemudian adalah perilaku cinta sholat berjamaah. Di sini saya akan menuliskan beberapa keutamaan saja. Yang pertama, ketika masuk waktu sholat, segera menuju ke masjid dan mengumandangkan atau mendengarkan azan. Yang kedua, ketika mendengar azan, segera menuju masjid. Yang ketiga, mengajak teman-temannya untuk sholat berjamaah. Yang keempat, suka menjalin tali silaturahmi antara sesama di masjid. Yang kelima, senang mendatangi majelis taklim untuk menuntut ilmu agama. Yang terakhir, tidak suka membeda-bedakan status sosial seseorang karena kedudukannya sama di hadapan Allah SWT. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.